We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Anto Black, seorang fotografer dan sangat interest dalam black and white. Selamat sore Mas Anto. Mas Anto Black, mengapa Black Mas? Silakan. Sebenarnya kalau Black itu sebenarnya nama kecil saya Mas. Teman-teman tuh memanggil saya karena saya anak kecil yang hitam sekali dulu. Jadinya dan ada beberapa Anto yang lain karena namanya pasaran banget, jadi dianggap jadi Anto Black. Seperti itulah Mas. Oke, saya pikir ada hubungannya sama fotografi. Memang berniatnya pada awal seperti itu Mas, karena buat saya tuh black and white fotografi itu sangat indah banget, sangat bisa membuat sesuatu menjadi lebih dramatik, lebih artistik, tanpa membuat hal yang lainnya tidak terekspos gitu, seperti cahaya dan lain-lain. Jadi luar biasa bagus lah kalau black and white itu. Mas Anto, bagaimana melihat estetika black, Mas? Apakah menggunakan imajinasi saja atau bagaimana? Silakan. Hitam aja ya. Hitam itu aja sebenarnya membuat sesuatu yang tadi saya bilang dramatis sekali, Mas. Karena sebenarnya dalam fotografi kan sisi yang paling benar tuh fotografi itu menangkap cahaya, Mas. Alat yang menangkap cahaya. Jadi cahaya itu dalam bentuk hitam itu membuat semuanya, kalau ibaratnya Mas Sutoyo kena bayangan hitam. Jadi hanya sebagai mukanya itu hitam aja dengan tambahan cahaya putih, jadi terlihat jelas bentuk raut muka. Kalaupun dalam struktur bangunan pun bentuk datangnya cahaya, datangnya bayangan itu semua jadi terlihat dari pattern, dari segala hal menjadi sesuatu yang sangat indah banget, Mas. Tanpa harus melihat warna yang tidak dibutuhkan oleh mata kita. Jadi sebenarnya kuncinya hanya simplicity. Jadi sederhana sekali. Jadi kita bisa melihat sesuatu dengan sederhana dan indah gitu loh, Mas. Oke. Mas Anto menulis, kadang kita tidak perlu cahaya yang terang untuk kelihatan indah. Siluet, Mas? Bisa dikatakan begitu. Jadi dalam kata tadi, dalam satu frame itu sebenarnya kalau kita melihat dalam mata kita sendiri kan banyak ada warna-warni, ada merah, kuning, hijau. Cuman sebenarnya kalau dalam fotografi kita baiknya kita juga melihat juga lebih fokus objek apa yang kita ambil. Tadi yang saya bilang baik itu manusia sedang lewat, cahayanya pun tertangkapnya warna putih. Warna yang lain semua kalah, hanya ada warna putih dan hitam. Jadi semua keindahan itu akan terlihat lebih sangat terasa, Mas, lebih dramatis banget. Itulah yang membuat saya tuh lebih tertarik dengan hitam putih sebenarnya. Walaupun kadang dalam sisi berwarna itu juga banyak sekali yang kita bisa eksplor, keindahan-keindahan, cuman belum tentu kita bisa mau memfokuskan terhadap hal tersebut gitu loh. Itu buat saya hitam dan putih memang sangat krusial banget dalam fotografinya. Mas Anto, hanya untuk melihat black yang indah tersebut atau melihat keindahan objek siluet dan black, atau bagaimana? Apakah hanya dengan, ya harus ada siluetnya ya, kalau enggak indah ya? Saya tidak bisa mengatakan begitu. Cuman coba kita bayangkan, Mas, kita melihat satu langit, ada seorang anak kecil bermain layangan. Kita fokuskan terhadap satu objek itu terhadap anak kecil tersebut.
Dan di dalam warna hitam putih, di dalam kamera itu ada satu sistem namanya monokrom. Jadi kita tangkap itu dalam monokrom. Jadi begitu anak itu kita lihat di frame setelah kita jepret gitu, anak kecil tersebut akan berwarna agak sedikit agak warna gelap gitu loh mas. Sementara langitnya semua akan kalah dengan warna putih karena biru akan berwarna putih. Jadi kita akan bisa melihat dengan jelas tanpa harus kita melihat warna biru tersebut atau warna hijau di sekitarnya untuk menjadi suatu siluet yang bagus sekali gitu loh mas. Jadi kita akan tadi saya bilang akan fokus dan dramatis kita melihat itu. Dan itulah keindahan kalau menurut saya lihat mas ya. Karena mata kita kan sebenarnya menangkap semua warna, pikiran kita pun akan terpengaruh mas. Belum tentu kita nggak akan melihat anak kecil itu main layangan, tapi kita melihat background yang lain yang indah. Tuh. Oke. Jadi dunianya agak sedikit beda itu. Oke. Itulah indah buat saya mas. Iya. Lebih fokus ke anak kecil itu ya berarti ya. Sesuatu yang kita fokuskan lah. Gitu, mas. Ya. Oke. Wow. Mas Anto sering memfoto black and white di Eropa dan Nusantara. Ada beda dirasa nggak, Mas? Apakah ada estetika yang berbeda walau semuanya black and white? Silakan. Kalau perbedaan mungkin ada ya mas. Kalau perbedaan karena kita berbeda alam, berbeda cuaca. Karena cuaca itu berpengaruh terhadap cahaya juga kan mas. Jadi seperti di luar negeri tidak ada polusi segala, karena polusi itu membuat warna itu menjadi agak samar. Seperti di Indonesia itu kita mau foto hitam putih itu sangat susah mas, karena kecuali kita dalam satu ruangan bagus atau dengan pencahayaan bagus atau dengan waktu-waktu tertentu seperti matahari condong pagi atau sore. Nah kalau di luar negeri saya rasa karena juga bentuk-bentuk bangunannya karena kotak-kotak dan mereka by block gitu, jadi kita akan lebih gampang menangkap foto hitam putih di street atau di jalanan-jalanan atau di apapun gitu loh. Sementara kalau di Indonesia yang menarik tuh human interest mas, karena keunikan bangsa kita gitu loh. Walaupun dalam fotografi kadang-kadang kita melihat kita memotret tunawisma macam itu, tapi sebenarnya kan maksud kita hanya mengabadikan, tapi banyak kontra dari masyarakat. Kenapa kita harus memperlihatkan suatu kemiskinan, mas? Jadi kan buat saya itu sebenarnya juga agak itu yang bedanya. Jadi karena peradaban yang mungkin lebih bagus di sana, tapi di sini juga ada poin lebih juga, walaupun ada banyak pro dan kontranya. Tapi buat saya keindahan itu nggak bisa dilihat dari objeknya, tapi dari fotografi itu sendiri, maksudnya apa yang kita mau ambil gitu loh mas. Karena maaf ya saya agak panjang nih mas menjelaskan. Jadi nggak apa-apa. Saya baru tahu kalau polusi mempengaruhi black and white juga nih. Sangat mas, sangat. Dalam fotografi mau itu berwarna atau tidak berwarna, itu polusi itu kita harus adjust di kamera tuh luar biasa rumit. Tapi untuk khusus misalnya street fotografi mas yang banyak orang geluti sekarang itu, kita harus bisa membedakan juga mau membuat teknik atau membuat momen, karena di dalam street fotografi momen kan yang paling kita nggak bisa kalahin gitu loh. Teknik nomor 2 lah, jadi kita harus adjust yang benar gitu loh. Ya dengan hitam putih semuanya dengan teknik atau apapun semuanya akan lebih dramatis, jadi teknik yang minim pun akan terlihat lebih bagus gitu loh. Itulah hitam putih dalam fotografi itu, mengupas semuanya yang rumit jadi sederhana, dan jadi orang viewernya jadi bisa melihat wow indah ya ternyata ya, dan kita bisa datang ke sana lagi dengan teknik yang bagus, membuat foto itu akan lebih indah lagi ya, seperti itu loh. Jadi human interest yang di Indonesia walaupun di foto black and white masih tetap indah, lebih indah daripada Eropa ya? Ya karena keunikan mas, banyak kayak di luar negeri, kalau di Eropa karena peradaban lebih bagus, jadi karena aktivitas di jalan raya tuh orang beraktivitas lebih kelihatannya gimana sih, yang sesuatu yang luar biasa kita tidak pernah lihat lah, akan sedikit lebih indah. Tapi di Indonesia nggak kalahnya mas, banyak juga. Tapi fotografi di Jakarta khususnya atau di Surabaya ada beberapa tempat yang tidak membolehkan orang tuh datang membawa kamera.
Padahal daerah mereka bagus dengan gedung-gedung, tapi kita tidak diperbolehkan, Mas. Jadi lazimnya sekarang orang-orang kalau dalam fotografi hanya mengambil daerah-daerah yang itu yang kumuh. Jadi menjadi suatu objek yang sangat menarik menurut kita ya, fotografer gitu. Tapi banyak ternyata dikecam yang tadi saya bilang. Itulah kekurangannya di Indonesia gitu loh. Walaupun orangnya lebih gampang difoto di Indonesia ya Mas. Orang Indonesia mau difoto dia senang sekali gitu difoto. Ya, Cuman ya, kalau ya. kita foto harus dari jauh Mas. Karena kalau kita datang kita foto mereka, mereka bisa dalam keadaan marah atau minta mereka tuh di delete foto kita. Itulah perbedaannya senangnya fotografi itu di jalanan itu Mas. Oke, oke. Saya lihat satu foto, Om, minta foto dong ya. Ada yang ditulis gitu. Iya, seperti itulah. Oke. Mas Anto, untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Anto pernah menulis sebelum kamu bisa melihat cahaya, kamu harus melewati kegelapan. Apakah itu juga basic fotografi, Mas? Sebelum kita melihat cahaya yang berwarna-warni. Atau ini juga ada filsafatnya ini di balik tulisan ini. Silakan. Sebenarnya saya itu mengutip sebenarnya Mas. Kalau dibilang itu mengutip dari ada satu tokoh fotografi namanya Vivian Mayer. Itu dia selalu membuat satu foto selalu hitam putih Mas. Jadi yang tadi seperti saya tekankan tadi, belum kita melihat sesuatu yang lebih rumit, cahaya yang banyak sekali. Alangkah baiknya kita membuat hitam putih itu kelihatan Mas. Jadi tanpa ada simplicity lah, balance, semuanya balance. Hanya ada hitam, hanya putih, dan sedikit abu-abu. Jadi kita lebih melihat sesuatunya lebih jelas, lebih clear, dan lebih indah. Tapi kalau kita sudah sampai tahap itu, kita bisa melihat dengan tanpa kamera sekalipun Mas gitu. Kita bisa merasakan semua warnanya gitu loh, gradasi antara warna yang lain. Di setiap muka orang beda warna, kita beda ras, beda warna Mas, ya kan? Dan itu akan menjadi sebuah keindahan yang lain sih menurut saya jadinya. Dengan mobil lalu lalang berwarna-warni, tapi kan sebenarnya kalau di hitam putih hanya putih dari hitam aja yang lewat. Tapi sebenarnya di dalam foto berwarna kita bisa melihat indahnya Mas, ada cahaya lampunya. Tapi kita itu dia mata kita diuji gitu untuk melihat sesuatu keindahan itu loh. Jadi itu loh. Susah, Pak. Untuk melihat keindahan black and white itu susah apa enggak? Apalagi tanpa kamera misalnya. Oke, Mas. Dalam sisi fotografer, belum tentu banyak fotografer yang bisa memanfaatkan hitam putih itu sebagai mestinya. Karena sebagai mestinya, dalam segi hitam putih itu akan terlihat garis yang sebenarnya di jalanan warnanya kuning, tapi pasti di hitam putih semuanya jadi hitam putih Mas. Jadi yang garis yang warna agak putih gelap jadi hitam putih. Itu membentuk satu bentuk Mas, bentuk pattern yang tidak lazim sebenarnya di jalanan jadi bentuknya gimana. Jadi menjadi sesuatu yang luar biasa indah. Itu yang tidak bisa dilihat dalam sisi warna juga kadang-kadang Mas. Bentuk jalanan, bentuk likup jalanan, bentuk sesuatu garis trotoar sekalipun, atau bentuk gedung. Karena gedung kan sebenarnya juga mempunyai pattern Mas ya, arsitektur itu. Jadi membuat satu komposisi yang bagus sekali kalau dalam hitam putih sebenarnya. Untuk mencapai itu berapa lama Mas Anto? Melihat black and white beautiful atau ya. Sebenarnya nggak memakan waktu lama sebenarnya Mas, kalau memang kita memfokuskan sesuatu gitu loh. Karena banyak orang yang sebenarnya seperti saya kadang berfoto berwarna, kadang foto hitam putih. Cuman waktu belajar saya mencoba hitam putih terus. Akhirnya saya terbiasa dengan itu. Jadi saya bisa mengaplikasikan terhadap foto berwarna itu sendiri pun Mas. Jadi karena pattern saya akan melihat pattern itu. Jadi mata kita terbiasa untuk melihat sesuatu gitu Mas. Dan kita hanya tinggal menunggu, kalau kita udah dapat patternnya, kita menunggu orang lewat lah. Entah tuh perempuan atau laki-laki yang lewat atau tukang bajai sekalipun, itu jadi membuat sesuatu yang akan lebih lengkap yang bagus gitu loh kalau dalam satu frame fotografi. Itulah tantangannya Mas. Kalau kadang-kadang ada orang hanya membuat dokumentasi terhadap suatu foto yang akhirnya tidak bermakna foto itu sendiri sebenarnya. Itulah kalau yang saya bisa sampaikan masalah hitam putih itu
krusial sekali kalau mau belajar fotografi itu karena sangat simple, sangat indah. Jadi kita bisa banyak belajar dari foto hitam putih itu sendiri, Mas. Wow, 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 wow. Oke, ini pertanyaan yang interesting ini. The eye should learn to listen before it looks. Bagaimana menerapkan ini, Mas? Bagaimana Eh, the eye listen? eh, karena intinya yang tadi saya sampaikan, Mas, karena indera yang paling menarik di kita tuh sebenarnya mata, Mas. Walaupun kita ada hidung, ada telinga yang lain, cuman mata kita tuh melihat itu mempengaruhi pikiran kita, Mas. Jadi dalam kayak kita melihat sesuatu bentuk, sesuatu apa, itu menjadi hal yang pertama kita lihat. Dan bagaimana seperti layaknya pelukis, Mas. Kita sudah melihat sesuatu, kita mencerna di pikiran. Terus bagaimana kita mengaplikasikan terhadap kanvas. Itulah fotografi juga, Mas. Jadinya ini kita bisa apa yang kita lihat kita abadikan. Walaupun dengan handphone sekalipun bisa loh, Mas. Pasti Mas juga pernah kan gitu melihat sesuatu yang indah, Mas foto dengan handphone. Sebenarnya hanya gimana kita mengaplikasikan terhadap alat apapun sebenarnya, Mas, saat itu. Karena kita mengabadikan apa yang kita lihat. Jadi kalau kita bisa mengapresiasi apa yang kita lihat, kita bisa abadikan terhadap sesuatu apa, medium apapun lah, lukisan atau foto atau apa, buat saya sih indah. Nah, saya yakin inspirasi penyanyi juga gitu, melihat pohon bagus, dia membuat lagu yang bagus. Itu seni, Mas, kalau menurut saya. Itulah penampilan mata yang paling utama sebenarnya. Wow, wow. Visual ya, Ya, visual ya, Pak. Nah, Iya, iya, iya. Oke, oke. Wow. Terima kasih Mas Anto untuk pengetahuannya. Terima kasih Mas Anto untuk waktunya, untuk pengetahuannya Mas Anto. sama-sama, Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membuat orang jadi sesuatu juga, Mas. Wow, wow. Ini saya dapat pengetahuan baru lagi tentang fotografi. Iya, Mas. Kita sama-sama belajar, Mas, dalam itu. Thank you Mas Anto. Mas. Oke, sehat-sehat. Selamat sore Mas Anto.